warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Paci semuanya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Paci doakan mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke Sobat Paci semuanya, pertama kali Paci ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi dengan Paci, tapi kita nggak ketapel ikan dulu, melainkan Paci mau sharing lagi bersama teman-teman. Salah satu hobi yang cukup asik untuk dimainkan, apa dia? Ya tentu saja RC. Oke teman-teman, kali ini Paci punya satu RC yang cukup scale, cukup realistis. Ya saya rasa cukup asik untuk dimainkan dan harganya juga terjangkau. Seperti apa? Saksikan terus masih di CWS Channel. Oke teman-teman, ini dia RC-nya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Akhirnya bisa kita hadirkan juga ini RC sederhana military jeep model Willys. Ini kalau dari sisi historisnya ini 1940-an ya. Dari sisi historis berarti zaman Perang Dunia Kedua. Ini dari pabrikan JJRC, serinya C8815 skala 1/10. Oke teman-teman, seperti biasa keterangan di box sudah bisa kita lihat ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini skala 1/10, 2,4 GHz, RTR, ready to run, bisa langsung dimainkan. Seperti apa RC-nya kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya kebalik. Oke, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. RC-nya warna hijau. Oke, kita buka. Ya. Apa saja yang kita dapatkan? Tentu saja di dalam box ini ada satu unit RC model Jeep Willys skala 1/10. Lalu ada, oh ini ada manual book. Manual book ini untuk install winch. Oh ya teman-teman ya, sebagai informasi, ini ada beberapa varian atau konfigurasi, ada beberapa konfigurasi. Ini Pakcik dapat konfigurasi yang paling sederhana atau konfigurasi yang paling murah. Karena dia tidak mendapatkan tenda dan juga tidak mendapatkan winch. Di konfigurasi yang lengkap dia ada winch dan juga ada tenda atapnya begitu ya. Ini konfigurasi yang paling murah gitu, yang paling standar yang kita dapatkan, karena kita tanya ke toko yang konfigurasi lengkap tidak ada. Oke teman-teman, saksikan terus. Nanti kita ulas perlahan seperti apa tampilannya, masih di CWS Channel. Oke, teman-teman, ini RC-nya secara tampilan menarik sekali ya, karena dia sudah ada aksesorisnya, scoop, juga ini ada kapak. Ukuran bannya juga terlihat ini. Ada keterangan 74 kali 2,25. Velgnya cukup besar ya. Oke. Lalu joknya juga besar, ada steeringnya cukup besar juga. Oke, ini juga panel-panelnya cukup terlihat realistis ya teman-teman. Mewakili seperti aslinya dengan harga di bawah 500.000 saja ini ya. Tapi kita bisa dapat RC yang lumayan wow gitu. Kita lihat bagian depannya. Bagian depan ini bisa kita lihat ya, ada dua lampu, di bawah itu sen dengan lampu tambahan. Menariknya spionnya cuma sebelah ya, di bagian driver aja. Lalu untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan aksesoris drum, bukan drum ini, dirigen. Lalu di sini ada ban serep berfungsi normal. Jason, manual booknya jangan diacak-acak nak. Ya Allah, udah turun. Oke, kita mau coba hidupkan dulu ya teman-teman ya. Untuk menghidupkan RC ini, kita cantolkan dulu kacanya. Dorong sedikit ya, sudah menggigit. Kap mesinnya kita buka. Ya, ternyata baterainya kecil ya teman-teman. Kita lihat dulu.
Baterainya menggunakan 14500 21 CR 15/51 lithium ion 7,4 volt 500 mAh, kecil sekali nih. Oke. Tapi cukup rapih untuk RC sekecil ini. Untuk RC low budget cukup rapih ya. Oke, ini baterainya kecil. Lalu di dalam ini ada charger sama obeng. Oke, kita lihat dulu chargernya. Sepertinya cukup menarik charger USB ini karena kapasitasnya lumayan ya. 7,4 volt 1000 mAh. Biasanya 800. Kalau MN itu ada yang 500, ada yang 800. Kalau bawaan MN atau WPL ini 1000 ya. Mungkin agak sedikit lebih cepat lah dibanding MN atau WPL ya teman-teman. Oke teman-teman, baterai sudah Pak Cik pasang ya. Ini kita bisa lihat kopelnya dengan gardannya bagian bawah dia masih menggunakan leaf spring, hanya saja sudah ada tambahan shock ya, tapi shocknya juga bukan shock metal atau shock oil, tapi masih plastik itu yang hijau ini ya, lumayan lah ya. Kiri kanan, depan dan belakang juga sama menggunakan leaf spring tapi belum metal, ini masih plastik, cukup lunak ya. Hanya saja yang sedikit membingungkan, ini kalau nanti ke depannya mau di-upgrade, ini kopelnya gardan ini kita menggunakan gardan dari seri RC apa ini kita belum tahu teman-teman, karena setelah Pak Cik ukur, Pak Cik bandingkan dengan MN99S maupun WPL, ini lebih besar kalau dibanding dengan MN99S, sedangkan kalau dibandingkan dengan WPL lebih kecil lagi. Jarak dari sumbu sini ke sumbu sini untuk lip spring dia lebih lebar dari MN99S. Lalu ini gardannya, kopelnya ini menggunakan, kita lihat ini dog bone ya, sepertinya dog bone dia tuh, betul sekali model tulang anjing depan belakang. Tapi kabelnya kita lihat cukup rapi ya, pelindung kabelnya cukup rapi. Dan yang menarik di bagian servo ini teman-teman, di bagian servo sudah ada pengait untuk steering ya. Jadi kalau kita goyang bannya kiri kanan otomatis setirnya akan bergerak. Oke, mari kita coba hidupkan dulu ya. Oke, mobilnya sudah kita coba hidupkan. Ini remote-nya ikut hijau juga ya. Ala-ala militer. Nah, di sini kalau untuk yang konfigurasi full, dia ada retract dan release, berarti ini tarik dan ulur untuk winch. Kita hidupkan dulu ya. Tekan, tahan. Oke, sudah connect. Seperti ini ya. Lampunya tapi tidak bisa dikontrol kecuali yang sebelah sana. Ya. Nampaknya lampu kuning ini biar bisa dihidupkan dan dimatikan perlu kita pindah jalurnya ngikut lampu yang putih ini ya teman-teman. Jadi ya menghemat sedikit gitu. Kalau untuk aksesoris yang di bagian dalamnya kita lihat ya cukup rapi dan ini scale lah, realistis gitu ya. Masya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita buka ini bannya, sudah kita buka ya. Kita mau lihat heksnya menggunakan hex berapa. Ternyata dia menggunakan hex 5 mm. Tapi hex 5 mm ini kalau mau dipasang dengan hex 12 artinya kita perlu adapter ya. Lalu di sini kita lihat sasisnya sudah metal ya, sasis utamanya metal ini. Bukan plastik ini. Lalu dari gear gardannya ini sepertinya sudah metal di dalamnya, karena begitu kita tempel dia melengket begitu teman-teman ya. Begitu kita tempel dia melengket sedikit di sini, melengket. Nah, kalau as sudah pasti karena dia metal kalau asnya ya, tapi gearnya kita belum tahu, belum kita buka, karena kalau mau buka ini cukup ribet ya. Dia harus buka di sini, harus dicopot semua. Dari shocknya dicopot semua baru bisa dibuka depan dan belakang, jadi dicopot semua ini teman-teman. Agak ribet juga ya, tapi kalau kita penasaran nanti kita buka. Jadi teman-teman, karena Pak Cik penasaran sama isian
kopernya Jeep Willys itu Pakcik buka, ini ternyata di dalamnya menggunakan bukan plastik ya, tapi ini aluminium lah. Ini aluminium, jadi ya sedikit lebih awet dibanding gear plastik, cuman durability-nya mungkin nggak sebagus yang kuningan atau yang baja begitu. Dia ini bukan bearing ya teman-teman, tapi menggunakan bushing. Bushingnya juga ini dari bahan sepertinya tembaga, karena cenderung lebih lunak. Kalau tembaga kan cenderung lebih lunak, jadi kalau dia bergesek dengan besi nggak cepet aus, tapi bushingnya yang kalah. Keunggulan memakai bushing ini, dia nggak berkarat sih, masuk ke lumpur, ke air dia nggak berkarat, tetapi secara presisi memang dia kurang gitu, kurang loncer, tapi ini cukup lumayan lah. Jadi terjawab sudah penasarannya ya teman-teman ya, bahwa ini menggunakan gardan ini isiannya ya seperti ini. Ini Pakcik rasa mirip-mirip lah dengan miliknya MN atau WPL, sama gardannya. Begitu aja teman-teman ya. Cukup lumayan lah untuk RC low budget. Ya untuk main-main ringan, cukup fun dimainkan ya. Untuk ngisi waktu luang lumayan. Kalau ngelihat RC yang seperti ini skalanya, berarti kita carikan action figure 1/12, kurang lebih 1/12. 1/12 itu antara 14 sampai 18 cm lah tingginya, baru bisa masuk ke RC ini, supaya dia nggak kelihatan seperti mobil hantu begitu teman-teman. Jadi jalan-jalan sendiri gitu, nggak ada supirnya gitu, biar cakep juga sih dilihat ya. Menyesuaikan dengan tema tentunya, karena ini truk militer, artinya kita cari action figure yang ala-ala militer begitu. Kurang lebihnya begitulah teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian saja dari Pakcik. Mudah-mudahan bisa menambah informasi kepada teman-teman yang hobi RC. Sekali lagi perlu Pakcik sampaikan bahwa dalam video ini Pakcik tidak bermaksud menggurui atau mengajari siapapun dan apapun, melainkan hanya sekedar sharing saja kepada sesama teman. Di lain waktu dan kesempatan, insya Allah kita ngetapel ikan lagi. Pakcik mohon dukungannya dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.